Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini kita akan menyaksikan permainan apik dari WIM Chelsea Monica Sihite saat menghadapi perlawanan Grandmaster. Dan kemenangan yang didapat Chelsea ini terasa cukup mudah. Oke, sebelum itu kita akan melihat informasi pertandingan lebih detail ya. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Blitz Titled Arena March 2021 yang berlangsung pada tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 3 lewat 55 waktu Indonesia Barat dini hari. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster dengan nama akun Lichess, Michael Richter dengan rating Lichess 2541 menghadapi perlawanan Women International Master Indonesia yaitu Chelsea Monica dengan rating Lichess 2351 dan nama akun Lichessnya adalah Seika. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini WIM Chelsea Monica Sihite menggunakan catur bawah hitam, sedangkan Grandmaster Michael Richter menggunakan catur bawah putih. Dan kemenangan ini terasa lebih hebat lagi karena di sini Grandmaster Michael Richter tidak melakukan pemotongan waktu alias berserk, sedangkan WIM Chelsea melakukan berserk. Di sini Grandmaster Michael Richter memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda F6 oleh WIM Chelsea. Di sini adalah pembukaan Hindia ya. Pion C4 dan pion C6. Ini dinamakan pembukaan Hindia Slav. Kuda C3 dan pion D6. Pion E4 menempatkan 3 pion putih di petak pusat dan hitam menjawab dengan pion G6. Kuda F3 dan gajah G7. Gajah G2 persiapan rokade pendek oleh Grandmaster Michael Richter dan rokade pendek oleh Chelsea. Rokade pendek juga oleh Michael Richter dan gajah G4 mencoba untuk mendapatkan kuda putih ya. Dan putih menjawab dengan gajah E3. Gajah pukul kuda di petak F3 dan gajah pukul gajah di F3. Kita kembali. Lalu pion E5 mengajak pertukaran pion di petak pusat dan Michael Richter menolaknya dengan melakukan langkah pion D5, pion C5, dan pion A3. Pion A5 mencegah agar pion putih tidak bisa maju 2 langkah ya. Lalu kuda B5 dan kuda A6, menteri C2 dan pion B6, gajah D2 dan kuda C7 mereposisi kuda hitam menuju petak atau tempat yang lebih baik, sekaligus mengajak pertukaran dengan kuda putih. Pion B4 dan kuda pukul kuda di petak B5, pion pukul kuda di B5, menteri D7 dan pion B pukul A5, lalu pion B juga pukul A5. Pion A4 membuat pion hitam tidak bisa berkembang lagi ya yang ada di lajur A. Menteri C7 dan benteng A ke B1. Kuda D7 dan gajah C3. Kuda B6, gajah E2. Pion F5 mengajak pertukaran pion dan inilah pentingnya dari langkah pion F5 ini. Jadi di sini pion-pion dari hitam sudah siap ya untuk segera menguasai petak pusat, sedangkan pion-pion putih yang hanya terhubung di petak pusat hanyalah lajur E dan lajur D, sehingga ini cukup berbahaya. Sedangkan pion hitam semuanya dari lajur H hingga lajur C semuanya terkoneksi ya. Pion E pukul F5 dan
pion G pukul F5. Di sini sudah otomatis Chelsea menguasai petak pusat dan membuat arah-arah serangannya akan menjadi lebih baik ya. Benteng F ke E1 dan pion E4, gajah D2 dan raja H8. Pion F3 mengajak pertukaran pion. Lalu gajah skak di D4. Itulah lemahnya ya. Di sini membuka petak diagonal A7 hingga G1 sehingga pertahanan dari putih semakin lemah. Raja pindah ke H1 dan pion E3 maju terus. Pion-pion dari hitam dan ini akan sangat berbahaya. Dan juga dengan tempo ancam gajah. Setelah gajah mundur ke C1 dan menteri G7. Gajah D3, pion F4. Benar-benar sangat luar biasa ya. Pion-pion hitam sudah berada di pertahanan dari Michael Richter. Dan kita lihat ini akan sangat berbahaya. Dan pion-pion hitam ini memang sudah lebih dekat atau selangkah lagi promosi ya. Gajah E4 dan benteng G8 mengancam pion putih 2 kali, yaitu yang di petak G2, namun masih aman karena ada menteri ya. Benteng G1 menambah pengamanan dan benteng A ke F8. Menteri E2 dan benteng F6. Gajah B2 mengajak pertukaran gajah. Di sini Chelsea mengabaikan saja dan lebih memilih langkah benteng H6. Semua serangan dari benteng atau maksudnya kedua benteng Chelsea dan menteri semua sudah tertuju ke pertahanan sayap raja dari Michael Richter dan ini akan sangat berbahaya tentu saja. Pion H3 dan menteri G3. Luar biasa ya penempatan-penempatan buah dari Chelsea. Di sini memang sudah sangat tertekan posisi raja dari putih. Benteng B ke D1 dan gajah pukul gajah di B2. Menteri pukul gajah di B2 dengan tempo skak dan benteng menutup. Gajah F5, raja G8 dan di sini gajah G4 lalu benteng H4. Menteri F6, inilah kesalahan fatal dari seorang Grandmaster Michael Richter dan ini membuatnya sudah pasti kalah di laga ini karena akan lebih baik jika Menteri Putih terus bertahan di baris kedua walaupun jadinya lebih defensif, tapi memang inilah yang bisa dilakukan oleh seorang Michael Richter apabila tidak mau pertahanannya semakin buruk. Dan di sini mungkin dia tidak mempertimbangkan hal tersebut sehingga memilih menteri ke F6 dan ini jelas sudah hancur permainan dari Michael Richter. Kekalahan tinggal menunggu waktu saja ya. Benteng pukul gajah di G4 dan di sini sudah terlambat bagi Michael Richter untuk menyadarinya. Karena jelas jika misalkan pion pukul pion, maka tinggal benteng pukul pion skak, pion pukul benteng, menteri pukul pion sudah skakmat. Jadi terlambat ya dari Michael Richter. Sehingga di sini setelah benteng pukul gajah lebih memilih tempo skak terus yang sebenarnya sudah tidak ada gunanya lagi ya. Menteri skak, raja pindah. Menteri skak, raja pindah ke H6. Setelah menteri skak di F8, maka benteng menutup. Di sini benteng G ke F1 dan jelas langkah benteng G ke F1 ini membuat permainan ini akan berakhir dengan kemenangan skakmat dari Chelsea Monica Sihite. Coba para pecinta catur sekalian menebak langkah demi langkah yang akan dilakukan oleh WIM Chelsea Monica untuk memenangkan permainan ini. Ya, tentu saja dengan benteng pukul pion skak di H3, pengorbanan benteng untuk mendapatkan skakmat. Setelah pion pukul benteng, maka jelas menteri pukul pion di H3 dan skakmat.
Ya, ini adalah permainan yang sangat bagus dari WIM Chelsea menghadapi seorang Grandmaster yang bernama Michael Richter. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.